ada baiknya kita perhatikan terlebih dahulu bangku dan kursi atau adapun sampah tolong dibersihkan atau dipungut dibawa keluar ya. Ya Bu, sudah Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Mohon dipimpin doanya. Sekali berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya Ibu, bagaimana kabarnya anak-anak Ibu semuanya? Sehat Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Umur, Hadir Bu. Atika, Hadir Bu. Irsal. Oke, berarti ada semuanya ya. Ya Bu. Ada nggak dari anak-anak Ibu apa pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang tahu nggak? Enggak Bu. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, ada nggak dari anak-anak Ibu yang tahu apa pembelajaran kita pada minggu lalu? Tentang akhlak terpuji Bu. Oke, salah satunya dari akhlak terpuji apa ya, Mel? Jujur Bu. Apakah Emel sudah termasuk orang yang jujur? Sudah Bu. Contohnya apa yang Emel lakukan? Jujur dalam belajar Bu, nggak mau contek-contek Bu. Yakin Emel? Ya Bu. Oke, selanjutnya pada hari ini kita akan mempelajari akhlak tercela yang dimana yang satunya adalah ghibah. Ada nggak dari anak-anak Ibu yang tahu apa pengertian dari ghibah? Digunjing Bu. Yang lain? Membicarakan orang lain di dalam. Oke, yang kedua yaitu adalah hoax. Ada nggak dari anak-anak Ibu itu apa pengertian dari hoax? Kepada umum apa pengertian hoax? Berita bohong atau berita palsu Ibu. Jadi sama dengan juga menyebarkan berita. Palsu. Nah, kita masuk kepada bab selanjutnya yaitu apa sih itu akhlak tercela? Akhlak tercela itu adalah akhlak yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti sangat dibenci oleh Allah. Dan jika kita mempunyai perilaku akhlak tercela itu otomatis kita akan tidak bakalan punya teman. Dijauhi semua orang kan? Apa dari anak-anak Ibu mau tidak punya teman? Tidak Bu. Oke. Selanjutnya, yang pertama di sini adalah ghibah. Pengertian ghibah itu adalah menggunjing. Betul sekali apa yang dibilang Irsal tadi. Nah, sedangkan secara istilah di sini Ibu jelaskan yaitu menyebutkan keburukan orang lain yang tidak hadir walaupun itu benar. Jadi, kalau kita berbicara tentang orang lain itu tidak boleh ya, walaupun di depan orangnya. Nah, selanjutnya dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini juga telah menjelaskan tentang ghibah. Ada nggak dari anak-anak Ibu yang mau membacakan Quran surah Al-Hujurat ayat 12? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang, dan Allah yang segala. Oke, baik, terima kasih kepada yang telah membaca
membacakan Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12 itu, di situ Allah sudah menjelaskan bahwa kita dilarang keras untuk mempunyai sifat Gibah. ghibah. Nah, adapun dampak dari sifat ghibah ini yaitu yang pertama adalah merusak ukhuwah, yang dimana merusak persaudaraan seperti yang Ibu jelaskan tadi. Jika kita mempunyai sifat ghibah, kita tuh bakalan nggak ada teman, bakalan dijauhi oleh orang-orang sekeliling kita. Nah, juga dapat menimbulkan permusuhan. Jika kita sudah tidak ada teman, maka banyak juga musuh kita. Dan parahnya lagi juga dapat menambah dosa. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi hoax. Materi hoax ini adalah menyebarkan berita palsu. Ada nggak dari anak-anak ibu yang sering memberikan berita palsu kepada teman-temannya atau kepada orang lain? Atau ada dari anak-anak ibu yang tahu siapa sih yang ngasih berita itu? Emel, Jadi kita tuh tidak boleh mempunyai akhlak tercela seperti hoax. Nah, di sini Ibu jelaskan hoax itu adalah informasi palsu atau tidak akurat yang disebarkan dengan tujuan menyesatkan atau memanipulasi orang. Gimana? Hoax itu dapat berupa berita palsu, rumor atau klaim yang tidak memiliki dasar fakta. Nah, berarti jika kita mendapatkan berita bohong atau berita-berita lainnya walaupun itu benar, kita akan cari tahu terlebih dahulu dari mana berita itu. Jika kita menyebarkannya, jadi nanti kita akan dituduh tukang bohong. Nah, ada nggak dari anak-anak ibu apa sih dampak dari hoax itu kepada Islam? Boleh? yaitu yang pertama adalah merusak reputasi, yang ketiga dosa besar jika disengaja, dan bisa menyebabkan permusuhan dan kerugian sosial. Jadi jika kita memiliki akhlak tercela seperti ghibah dan hoax ini, kita akan merasa merugi. Yang dimana contoh meruginya di sini kita tidak punya teman, kita dijauhi orang-orang sekeliling kita, dan kita akan merasa sendiri. Nah, ada nggak dari anak-anak ibu bagaimana sih cara kita untuk menghindari akhlak tercela, ghibah dan hoax ini? Kepada umum boleh? Mendekatkan diri kepada Allah, Bu. Oke, baik, terima kasih Umbul. Di sini Umbul sangat memahami sekali pemahaman materi pada hari ini. Nah, sebelum kita meranjang kuis, ada nggak dari anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan atau apa yang dapat anak-anak pahami tentang materi kita pada hari ini? Kepada Emma disilakan. Baik Bu, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bahwasanya ghibah itu artinya adalah menggunjing Bu, atau membicarakan orang lain di belakangnya Bu, walaupun itu benar Bu. Yang kedua materi kita adalah hoax Bu, yang mana hoax ini adalah menyebarkan berita palsu Bu. Dampaknya itu tidak akan mempunyai teman kalau mempunyai sifat ghibah dan hoax Bu. Nah, betul. Tepuk tangan kepada Emma. Dari anak-anak ibu, di sini ibu sudah mempersiapkan kuis kita pada hari ini yang dimana soalnya adalah bagaimana cara menghindari ghibah dan hoax. Bagian A-nya mencari kesalahan orang lain, menahan diri dari membicarakan aib orang, bermuka dua, dan selalu berbohong. Jawabannya boleh dipilih, anak-anak. B. Menahan diri dari membicarakan aib orang Bu. Bagus. Nah, sepertinya anak-anak ibu sudah memahami materi kita pada hari ini. Oke, jadi jawabannya benar ya Nanda, yaitu menahan diri dari membicarakan aib orang lain, yang dimana di sini seperti yang sudah Allah jelaskan juga di Quran surah Al-Hujurat ayat 12 itu dilarang keras untuk menghindari ghibah dan hoax. Oke, sebelum ibu menutup pembelajaran pada hari ini, ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ibu untuk mengeresum apa pengertian ghibah dan hoax, dan juga dicari dengan dalil-dalil Al-Qur'annya ataupun hadisnya. Minggu depan akan ibu tagih resumenya. Oke Nanda? Oke Bu. Oke, sebelum ibu menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita juga berdoa kepada
Said